satu lagi, untuk membuat mereka tahu bahwa pernapasannya itu bisa panjang itu taruh bonekanya ditaruh di perutnya. Nah, kalau dia bernafas, menyedot udara dan mengeluarkan udara, menghirup udara dan mengeluarkan udara, ininya pasti akan bergoyang-goyang puppet-nya nih, bonekanya. Nah, dengan itu mereka akan encourage mereka untuk breathing, melatih supaya bisa bernapas lebih panjang. Ya, kita bisa berdua sama-sama, orang tuanya juga sama-sama menaruh bonekanya di sini dan kita akan melihat boneka ini bergerak-gerak kan pada waktu kita bernafas. Dengan itu kita melatih. Jadi anak itu tahu bahwa kapan dia bernapas, menghirup, kapan dia mengeluarkan dengan dari gerakan ini, gerakan bonekanya. Bisa juga dengan ini, tadi itu menyedot jus, smoothies. Nah, kalau dengan jus ini kita bisa apa namanya? Pada waktu kita menyedot, kalau ini nggak usah jus, mungkin air juga bisa. Jadi anak itu bisa tahu pada waktu saya menyedot, saya akan mendapatkan air. Pada waktu saya mengeluarkan, kan ada bubble-bubble yang keluar di dalam air itu. Nah, itu membuat mereka suka gitu ya, bermain dengan ini sedotan dan air karena mereka dengan secara visual bisa melihat dan bisa merasakan. Waktu nyedot saya merasakan minumannya, waktu keluar oh ada bubble yang keluar gitu ya. Nah, itu untuk mereka bisa karena anak-anak ini biasanya nafasnya pendek-pendek dan mereka kadang-kadang salah pada waktu bicara karena dia harus bicara itu kita butuh saking menyedot mengeluarkan udara, menghirup dan mengeluarkan udara dengan pasti. Nah, kalau dia bisa secara sadar bisa melakukan itu nanti membantu di waktu dia memproduksi suara. Karena kalau ada banyak anak waktu memproduksi suara itu kita kan harusnya keluar udaranya. Gitu ya. Tapi ada anak-anak yang waktu memproduksi suara, dia malah menghirup udara dengan mulutnya. Seperti gini, ma, ma. Nah, kalau kita, ma. Nah, itu kan mengeluarkan suara. Enggak, dia keliru. Dia jadinya ma. Jadi dia menghirup udara waktu memproduksi suara. Jadi suaranya enggak jelas dan enggak bisa kencang. Terus gini, ini strategi di sekolah juga. Yang tadi ini bisa dilakukan di sekolah kalau dia waktu istirahat. Kalau ini waktu di mungkin ada waktu mungkin bisa jadikan kegiatan di sekolah. Anak-anak yang lainnya juga bisa rame-rame seperti ini. Nah, itu bisa dijadikan suggestion untuk kegiatan di sekolah kepada guru-guru anak kita gitu ya. Kalau ini bisa kita lakukan di atas meja. Kalau dia sudah daripada dia kemana-mana ya. Yang penting ini adalah pekerjaan tangan yang dilakukan sama tangan, yang dia sudah bisa dan nggak ada suaranya. Nah, ini banyak pekerjaan di atas meja seperti ini. Nah, saya berikan contoh beberapa ini sesuai dengan kemampuan anak. Dan bagi anak ini sudah bisa, mudah. Jadi dia melakukan ini cuma buat mendistraksi dia pada waktu dia sudah pengennya mau kemana-mana, ini lakukan ini. Dia akan asik melakukan itu. Jadi anak kita secara behavior di dalam kelas akhirnya dia tahu dia ataupun shadow-nya ataupun gurunya tahu pada waktu dia
nggak bisa ngapa-ngapain karena ada anak yang lain, kasihin aja nih, ini selesaikan, tempel. Ini bisa untuk matching, ini juga untuk matching. Jadi anak-anak itu kan kemampuan pertama itu anak itu kan harusnya bisa matching. Nah, ini contoh, tetapi kalau anak kita masih belum bisa sebanyak ini, mungkin ya berikan berapa yang besar-besar. Ini mungkin kecil-kecil ya. Kalau anak kita nggak mampu kecil gini ya, berikan yang besar. Ini beberapa contoh juga kegiatan di atas meja yang bisa dilakukan anak-anak pada waktu di sekolah. Jadi ini juga bisa memasukkan bola-bola ini loh, dari luar masukkan ke dalam botol, masukkan ke dalam traynya es batu, masuk ke dalam ini warna-warna di atasnya. Oh 9, 9 itu berarti ada 3, 3, 3, 3, masukin semua 9. Oke, jadi ini sesuatu yang masukkan ya nih. Untuk minuman, ya. Anak-anak yang hipersensitif itu butuh minum minuman manis. Tapi yang hiposensitif dia suka minum minuman dingin. Ya, mungkin ini masukan untuk supaya dibawakan waktu membawakan ke sekolah. Nah, pijatan ini saya nggak bisa anukan di rumah di sini. Saya peragakan di sini. Pijatan pada telapak tangan dan jari tangan. Kalau telapak tangan itu ya anak kita kalau keos ya, gimana kita ambil atau jangan lakukan ini kalau sudah keos. Ya kalau mau sudah keos ya enggak apa-apa lah. Menurut saya itu kalau saya nggak pengen menabrak tembok. Jadi sebelum tembok itu terbangun, saya runtuhkan dulu. Dengan cara apa? Apapun yang membuat dia enggak jadi marah. Nah, salah satunya ini. Ya. Ini kita pijat di area telapak tangan ya. Saya tangannya satu sih. Ini mestinya kita pakai 2 tangan bisa ya. Jadi dari center tangan satu ke bawah, tangan yang lainnya ke sini. Dari center ini tangan satu ke sini, tangan satunya ke sini. Terus di sini bisa dipijat. Pijatannya itu jangan terlalu begini ya, ringan. Pijatannya itu yang gentle, yang bisa dirasakan tapi nggak sakit. Jadi nggak boleh ada sakit ya. Ini setelah ini dipijat-pijat seperti ini, terus jari tangannya itu begini, kiri, kanan, atas. Terus ini kita jalankan. Terus kita seruput, kita tarik. Nah, ini juga lakukan pelan-pelan, satu-satu jarinya. Semuanya diginiin, anaknya akan cepat tenang. Ya, saya nggak bisa ngomongkan ini dari mana atau apa. Cobakan aja. Jadi mungkin dari sini ke sini, terus jari yang sini, terus lakukan lagi sampai anak tenang. Jelas ya, ini kiri, kanan, atas. Terus kita maju. Ya, tarik. Pada ini ditarik. Ya. Ditarik. Yang penting jangan sampai rasanya sakit. Tapi kalau harus bisa dirasakan. Kalau terlalu begini ya nggak bisa lah merasakannya. Jadi merasakan harus bisa dirasakan, tetapi bukan rasa sakit. Tapi rasa nyaman seperti orang dipijit gitu. Oke? Kayaknya saya ngomong sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan ya? Dari yang lalu-lalu, ada yang bentar, yang pertanyaan yang lalu yang tadi ya saya sebentar. Coba yang ini dulu ada pertanyaan. Itu toko apa?
Dari jam berapa ini ya? Mayang, kamu bisa ngomong dari jam berapa? Oh, dari jam 3.44. Abista Raya. Anak saya suka main beras, tapi lama-lama dipakai cemilan, Bu. Dia makan. Jadi sekarang sama beras kadang suka makan mentah. Nah, kalau tidaklah dia ini tidak lagi dimakan, saya mungkin berasnya diganti untuk dengan sesuatu yang lain. Dia pertama mungkin pengen merasakan berasnya itu di mana ya, di mulutnya ya. Tetapi saya mau tanya, apakah kalau tidak dibuat mainan ini dia nggak makan makanan yang lain nggak? Jadi anak ibu ini hipo, jadi pengen merasakan semuanya itu dengan mulutnya. Nah, ibu kasih inputan lain yang bisa dipakai dirasakan mulutnya. Jadi semua aktivitas yang berkaitan sama mulut. Jadi dia itu nggak stuck karena adanya beras itu, ya udahlah dia beras, aku pengen nyobain beras. Nah, kasih yang lain yang bisa dimakan. Jadi umpamanya kalau ibu mau main itu, nah karena anak ibu umur berapa ya, saya nggak tahu ini. Dia masih merasakan dengan itu, ya kita jagalah. Nanti ada waktunya kalau dia sudah puas dengan inputan sensori oral, dia tidak akan memakan semuanya. Tapi selama kita tidak memberikan inputan sensori oral, dia akan mencari dan memakan semuanya yang ada di sekeliling dia. Ibunya Abista gimana? Itu jawabannya seperti itu ya. Terus untuk Bu Happy, supaya anak mau meniup bagaimana ya Bu? Meniup selembar tisu saja dia belum mau, belum bisa, ke bubble juga belum dilihat, juga cuma dia pakai peluit dia. Ya ini memang Bu Happy, kita nanti buat sesi untuk bagaimana mengajar anak meniup. Karena itu agak panjang, nggak bisa. Nanti saya akan buatin sesi bagaimana mengajar anak yang belum bisa meniup sama sekali. Untuk Pak Dr. Hadi Masto, anak saya Velsia 5 tahun 9 bulan, hiposensitif, bisa melempar bola tapi nggak bisa menangkap bola. Gini, kalau anak nggak bisa menangkap bola, pertama latihannya gini, Dr. Hadi. Kita berdiri di atasnya anak. Anaknya di sana nih. Nah, kita kan kalau umpamanya dia cuma nangkep. Jadi anaknya nangkepnya tangannya seperti ini, kita kasih bolanya dari atas gini. Nah, pasti kan bisa. Nah, pertama gitu dulu. Jadi jaraknya pendek dulu. Sampai kita terus mundur-mundur ke belakang. Gitu Pak Hadi. Dr. Hadi. Oh ya, saya coba. Jadi seperti itu dulu, memang kita harus telaten. Cuma pertama kali dia kan harus merasakan bagaimana sih caranya menangkap bola itu. Nah, ya itu yang harus kita, akhirnya dia tahu, oh cara menangkap. Nanti tingkat kesulitannya kita tingkatkan pelan-pelan. Dokter Hadi kan mungkin kalau mamanya terapi, ada terapisnya bisa melakukan itu. Nanti kalau ada kesulitan lagi bisa tanya ke saya. Ya, baik. Ya, baik, Bu Wingfei. Iya, terus gimana dok? Ini masih ada yang mau ditanyakan? Ya sudah. Oke.